Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video dokumenter kami yang mana akan membahas mengenai Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Dona Saryani MPD, yang mana kami akan membahas dan mengupas tuntas mengenai Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Bayu Arya Satyana. Saya Ica Putri Irwansyah. Saya Aisyah Karni. Saya Joshua Simarmata. Saya Hilal Susri Prima Putra. Saya Ristarianti. Saya Nabila Husniyah. Selamat Menonton. Indonesia merupakan negara yang memiliki perjalanan panjang sebelum akhirnya berdiri sebagai negara merdeka. Pada awalnya, wilayah Nusantara pernah berada di bawah pengaruh berbagai kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun, kejayaan tersebut meredup saat bangsa Eropa mulai datang. Portugis memulai kedatangannya pada abad ke-16, disusul Belanda yang menjajah Indonesia selama lebih dari 350 tahun. Rakyat Indonesia mengalami penindasan, kerja paksa, dan eksploitasi besar-besaran. Kesadaran nasional mulai bangkit pada awal abad ke-20, ditandai dengan lahirnya organisasi modern seperti Budi Utomo tahun 1908, Sarekat Islam, serta puncaknya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan semakin menguat hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tujuan berdirinya negara Indonesia tertulis jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat setiap 5 tahun melalui pemilihan umum atau pemilu. Presiden dibantu oleh wakil presiden serta para menteri dalam kabinet serta jajarannya. Selain eksekutif, terdapat lembaga legislatif yang terdiri dari DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, MPR atau Majelis Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sementara itu, lembaga yudikatif terdiri dari MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Struktur ini merupakan bentuk pemisahan kekuasaan agar pemerintah berjalan seimbang dan saling mengawasi. Dalam ilmu negara, ada 4 syarat berdirinya sebuah negara: wilayah, rakyat, pemerintahan, dan pengakuan internasional. Pertama, wilayah. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, meliputi daratan, laut, dan udara. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kedua, rakyat. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk dengan beragam suku, budaya, dan bahasa. Ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan Indonesia memiliki struktur dari pusat hingga daerah, mulai dari presiden sampai kepala desa. Keempat, pengakuan internasional. Indonesia diakui dunia sejak 1945 dan resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950. Indonesia memiliki alat kelengkapan negara yang lengkap. Pertama, Indonesia memiliki lembaga eksekutif yang diwakilkan oleh presiden dan wakil presiden beserta kabinetnya. Yang kedua, Indonesia memiliki lembaga legislatif, yaitu MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga, Indonesia memiliki lembaga yudikatif yang diwakilkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Selain itu, Indonesia juga memiliki lembaga penting lainnya seperti BPK yang mengawasi keuangan negara, KPU yang menyelenggarakan pemilu, serta lembaga independen lain yang mendukung jalannya pemerintahan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia menjalin banyak kerjasama internasional. Dalam bidang politik, Indonesia aktif di ASEAN dan PBB. Dalam bidang ekonomi, Indonesia bekerja sama dengan Jepang, Cina, Korea Selatan, dan banyak negara lainnya.
Contoh konkret kerjasama adalah pembangunan MRT Jakarta yang merupakan kerjasama Indonesia dan Jepang. Di dalam bidang pendidikan, Indonesia memiliki program beasiswa luar negeri seperti LPDP yang bekerja sama dengan berbagai universitas internasional. Omzumda işlemediğim günahlar, sözlerimde rüya var, kederimde yaş. Görüyorum belki de yanlıştı doğrularım, aşkını sevgini sorguladım. Yollarım kapalıydı zorlamadım, öldürdüm hiçbirini yaşatamadım. Kedaulatan Indonesia diwujudkan dalam berbagai aspek. Dalam bidang pertahanan, Indonesia memiliki TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang menjaga wilayah negara. Dalam bidang politik, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Dalam bidang hukum, kedaulatan ditegakkan melalui sistem peradilan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kedaulatan ekonomi juga dibangun melalui penguatan UMKM, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur. Bendera siap. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Hak! Tegak senjata! Hak! Terima kasih sudah menonton. Bye bye.